Iya, Smart Agent nih balik lagi bersama Hari Reheri di program sore kita yakni Kumadai Kobo jelang maghrib dakwah Islam. Jadi moga-moga kabar Smart Agent baik ya. Jadi supaya khusyuk mendengarkan tausiah, bukan tausiah sih ya, kita berbagi aja gitu kan, menasehati untuk penyiarnya juga. Moga-moga bermanfaat tentunya ya. Jadi sekarang kita bakal membahas tentang nikmatnya sholat tahajud. Nikmatnya sholat tahajud tentu saja hal yang bagi anak-anak insomnia, mending ini ada hal-hal yang bermanfaat selain bergadang dengan main PUBG atau FF atau mungkin nonton YouTube gitu kan. Jadi boleh tuh diseling untuk sholat tahajud karena memang keutamanya sangat luar biasa sholat tahajud nih. Sholat tahajud bahasa Arabnya salatu at-tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang didirikan pada malam hari atau sepertiga malam setelah terjaga dari tidur. Saat ini bukanlah bagian dari salat lima waktu yang diwajibkan bagi umat muslim dan dapat dikerjakan sedikitnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Jadi emang sholat tahajud ini dilaksanakan sepertiga malam. Jadi biasanya kan keutamaan untuk berdoa itu sepertiga malam ya. Jadi sholat tahajud ini hadir ya untuk salah satu menjadi keutamaan. Biasanya kalau kita pengen sesuatu, kalau kita lagi misalkan ya yang sering deh, yang basic, misalkan kita pengen dapat jodoh, biasanya sholat tahajud. Aku salat tahajud dulu ya, semoga jodohku datang di sepertiga malam. Kan biasanya gitu. Atau ada banyak-banyak lagi selain sepertiga malam kayak sholat istighoroh gitu kan. Jadi ini kita membahas khusus di sholat tahajudnya ya. Pada mula-mula saat ini diwajibkan oleh Allah pada firman-Nya di surat Al-Muzammil ayat 2. Bangunlah pada malam hari untuk salat kecuali sedikit daripadanya. Namun, setelah turunnya ayat 20 dalam surah ini, Allah meringankannya sebagai sunnah. Dalam karyanya yang terkenal, Fiqh As-Sunnah, Said Sabiq Syekh menguraikan tentang sholat tahajud sebagai berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagaimana ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Surat Al-Isra ayat 17. Nah, perintah ini secara khusus ditujukan kepada Muhammad, tetapi juga mengacu kepada semua umat muslim karena Muhammad adalah teladan yang sempurna dan panduan bagi mereka dalam segala hal. Jadi luar biasa nih, sholat tahajud ternyata awalnya itu diperintahkan menjadi sholat wajib. Namun karena ada turun ayat lagi, maka itu sebagai tambahan saja, sebagai sunnah, sunnah yang diutamakan, sunnah muakkad gitu. Jadi ya Smartijan meskipun sholat tahajud tidak menjadi sholat lima waktu, yakni sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, dan asar, namun juga keutamanya sangat luar biasa karena memang sholat tahajud ini langsung diperintahkan. Awalnya wajib loh ya. Jadi emang diutamakan banget nih sholat tahajud. Jadi buat teman-teman yang biasanya suka begadang, anak-anak insom, boleh tuh ya diseling waktunya cuman mungkin 5 menit karena 2 rakaat juga tidak apa-apa tadi itu minimalnya. Jadi bisa lah insya Allah ya. Selain itu melakukan sholat tahajud teratur memenuhi syarat sebagai salah satu orang yang benar-benar dan seseorang yang mendapatkan karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Dalam memuji mereka yang melakukan sholat malam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang melalui malam dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka." Surat Al-Furqan. Nah, ini nih. Jadi kita bisa harus membagi nih, meskipun kita banyak kesibukan gitu kan, karena ini ada himbauan, aduh himbauan lagi kayak ini sebagai bentuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bolehlah sekitar 5 sampai 10 menit untuk sholat tahajud ya Smartijan gitu. Bahkan ya ada yang khusus, orang tuh yang bikin alarm gitu kan khusus buat bangun untuk sholat tahajud. Nah, bagi kita yang masih muda, yang masih semangat, yang masih fresh gitu kan, biasanya sepertiga malam tuh dari jam 1 atau sampai jam 3 gitu kan, jam 3:30 lah ya. Itu ya selingin waktu sholat tahajud kan bisa lah gitu ya, bisa lah ya, karena memang kalau begadang kan biasanya sampai subuh lagi, apa habis sholat subuh baru tidur gitu.
Jadi tidak ada salahnya untuk sholat tahajud karena memang pahalanya luar biasa banget. Nanti kita lebih bahas lebih dalam lagi seputar keutamaan sholat tahajud. Jadi Smart Agent jangan kemana-mana dong ya. Stay tune terus di 106 dia Untirta. Karena sebelum ini ada lagu dulu yang mau lewat nih dari ST12 ke Besar. Nih balik lagi bersama Hari Heri. Jadi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib tentunya buat semua umat muslim di seluruh dunia ya. Ya khususnya di Indonesia ya. Nah, masih membahas tentang keutamaan atau nikmatnya sholat tahajud. Jadi kita bakal membahas lebih dalam lagi nih Smart Agent ya. Jadi, Smart Agent yang baru gabung nih, kali ini kita lagi membahas tentang kenikmatan sholat tahajud serta keutamaan-keutamaannya ya. Jadi tadi kita sudah membahas tuh tentang apa sholat tahajud tuh dan keutamaan-keutamaan waktu ketika kita sholat tahajud tuh kayak gimana aja. Tadi sudah bahas. Sekarang kita menuju ke manfaat sholat tahajud dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran kan? Jadi yang pertama ada mengangkat derajat. Luar biasa ya. Allah akan mengangkat derajat yang orang-orang yang gemar melakukan sholat tahajud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pada sebagian malam dirikanlah sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra. Jadi Smart Agent selain banyak selain itu pahalanya banyak banget, keutamanya luar biasa. Sholat tahajud bisa mengangkat derajat kita, mengangkat derajat keluarga kita. Karena memang ya sholat tahajud tuh ya banyak tantangannya karena mungkin kita lelah, mengantuk, serta kita melaksanakannya di keutamaan-keutamaan ketika berdoa gitu kan ya, di sepertiga malam. Jadi ketika hening, malam hari gitu kan, yang lain lagi tidur, kita malah melakukan ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya salah satunya akan mendapat manfaat yakni bisa diangkat derajatnya. Wah, keren kan ya. Selanjutnya ada doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya disclaimer dulu nih. Setiap doa insya Allah bakal dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ini bentuknya keutamaan ya. Keutamaan ketika sholat tahajud. Meskipun tidak langsung diijabah. Waduh, bahasa diijabah itu artinya dikabulkan, ya bisa jadi karena nanti dikabulkannya di kemudian hari atau belum. Bisa jadi doa-doa kalian akan dikabulkan ketika di yaumul kiamah nanti, di akhirat nanti. Karena siapa yang nggak tahu, mungkin doa yang misalkan kita pengen kaya, tapi dikasihnya sederhana terus, mungkin itu yang terbaik buat kita. Selalu berpikir husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu gimana apa yang kita pikirkan. Jika Allah itu maha baik, maha kasih, maha penyayang, maka Allah akan menjadi seperti itu. Namun sebaliknya, jika Allah merasa nggak adil, maka Allah juga akan menjadi seperti itu. Gitu ya Smart Agent. Orang yang mengerjakan sholat tahajud kemudian berdoa, diyakini doa akan lebih mudah dikabulkan. Bagi kamu yang ingin meminta untuk mendapat jodoh, kamu dapat meniatkan dan melakukan sholat tahajud dengan khusyuk. Lakukanlah sholat tahajud selama 40 hari, maka doa kita akan didengar Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyukai hamba-hambanya yang banyak meminta. Nah, kebalikannya kita sebagai manusia, kalau ada orang yang sering meminta ke kita, kita ngerasa annoying gitu, ngerasa nyebelin sih orang ini kok minta-minta terus. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, karena dia maha kaya, maha tinggi, maha besar, Allah Subhanahu wa taala seneng, bahagia lihat hambanya meminta. Justru kata Allah, kalau ada hamba yang tidak meminta gitu, itu serasa sombong. Karena pada hakikatnya yang kita dapatkan, yang manusia dapatkan dalam hidupnya, misalkan kaya raya, ganteng, punya keturunan yang baik, pasangan yang cantik jelita, ganteng merona gitu kan, itu ya hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa sombong. Justru ketika kita banyak minta hal-hal yang misalkan kalau kita minta ke orang nyebelin gitu, coba sih bantu, semoga ada jalan keluarnya. Tapi ketika kita meminta ke Allah Subhanahu wa taala, Allah tuh senang lihat hambanya yang banyak minta. Artinya ya mengakui bahwasanya kebesaran dari apapun ya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai hambanya berhak untuk meminta apapun ya.
selagi hal-hal yang baik. Jangan berdoa meminta ke hal-hal yang misalkan mendoakan orang celaka, ya jangan dong, itu nggak boleh gitu ya Smartijan. Jadi selanjutnya ada terhindar dari infeksi pernapasan. Ada kesehatannya juga ternyata ya. Melakukan sholat tahajud merupakan salah satu gaya hidup sehat. Sholat tahajud membantu meningkatkan kesehatan yang mampu mencegah berbagai macam penyakit. Hal ini juga baik untuk pernapasan karena sholat tahajud menjadi terapi yang sangat baik untuk menyembuhkan dan mencegah infeksi pernapasan. Gitu, Mardian. Jadi ada kesehatan juga baik ternyata ya. Selanjutnya ada menghapus dan mencegah dosa. Keistimewaan sholat tahajud diberikan kepada orang yang mau dan mampu melakukan sholat tahajud dengan penuh niat dan keikhlasan. Salah satu keistimewaannya adalah dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Setiap malamnya kita selalu mengingat Allah sehingga kita merasa terawasi dan mencegah kita berbuat dosa kembali. Selain dengan sholat tahajud, kamu juga bisa melakukan sholat taubat, melakukan taubat yang sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan diampuni semua dosa-dosa yang pernah diperbuat dan tidak akan mengulanginya lagi. Amin ya robbal alamin. Nih buat Smartijan yang insya Allah rajin gitu ya sholat tahajudnya, ya dibarengi dengan sholat taubat, sholat istiqoroh sekaligus gitu ya. Mumpung lagi ya gitu kan, manusia kan ada naik ada turunnya keimanannya. Moga-moga kalau diseringin, kalau diistiqomahin, misalkan ya pokoknya jam 1 harus bangun sholat tahajud gitu. 2 rakaat dulu aja nggak apa-apa. Yang penting berkelanjutan, berkontinu gitu kan. Setelah sholat tahajud kayaknya sholat taubat juga kali ya. Lanjut sholat istiqoroh, sholat dan lain-lainnya gitu kan, banyak keutamaan-keutamaan. Ya mungkin bisa berzikir sambil itikaf. Ya itu lebih bagus lagi. Selanjutnya juga ada pikiran jadi tenang dan segar. Ketika kita bangun untuk melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, maka kita akan merasakan pikiran jernih serta kembali segar. Pada saat itu ada waktu yang tepat untuk menyegarkan pikiran sehingga perasaan pun lebih tenang. Ini bener banget ya. Sejauh yang saya rasakan ketika kita bangun pagi hari ataupun di malam hari gitu sepertiga malam, terus bukan ngerasa saya paling rajin sholat ya, sesekali lah pernah gitu Smartijan ya. Itu tuh plong tenang gitu kan, ngerasa adem, apalagi habis ambil wudhu gitu kan, sentuh air serta mendekatkan diri kepada Allah, ingat-ingat dosa yang kita lakukan. Wah, itu dalam banget ya Smartijan. Jadi memang hal-hal kita masalah religi, apalagi mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menyentuh batin kita, percaya deh ya. Daripada cuma ngerokok ngudud atau malah lanjut ngegame lagi, udahlah ya, coba sholat tahajud untuk menenangkan pikiran. Karena ya kita sebagai manusia butuh tuh kayak mencas, kayak kalau baterai HP tuh kalau ibaratnya keimanan gitu ya, butuh dicas juga supaya naik lagi. Masih banyak Smartijan kayak misalkan memperoleh cinta dari Allah, meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan lain-lain. Jadi Smartijan banyak manfaatnya nih sholat tahajud. Jadi tunggu apa lagi? Bisa nanti mulai malam ini, mulai pagi ini kita melakukan sholat tahajud untuk tujuan dengan ikhlas ya tentunya ya. Moga-moga hal yang manfaat yang tadi saya sebutkan itu akan kita dapatkan ya. Yang penting satu, berkontinu, berkelanjutan. Tapi ya coba aja dulu, dilanjutin, dirajinin ya. 2 rakaat minimal, dan kalau emang mas mau 20 rakaat juga ya tidak apa-apa, itu lebih baik lagi. Masih banyak pembahasan tentang keutamaan atau kenikmatan sholat tahajud. Jadi Smartijan jangan kemana-mana, stay tune terus di 106 Jia Untirta. Masih bersama Harith Heri di Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Tapi sekarang maghribnya sudah. Tidak apa-apa, jadi ba'da maghrib juga masih menemani kalian dari jam 5 sampai jam 7 malam nih, sebelum persiapan sholat isya. Jadi bolehlah denger Kumadai dulu ya Smartijan ya. Daripada nonton TV yang banyak gosip-gosip ya, mending dengerin Kumadai dong. Jadi Smartijan masih membahas tentang kenikmatan atau keutamaan sholat tahajud. Lantas gimana sih supaya tips-tipsnya supaya kebelibet ya. Tips agar tak malas bangun untuk sholat tahajud. Gimana dong, Her? Jadi kita bakal ngasih tahu nih tips-tips menarik atau tips-tips utama gitu supaya kita tidak malas untuk bangun di pagi hari untuk sholat tahajud tentunya. Bukan untuk udud ataupun main game ya. Ini hal-hal yang baik
Yang pertama ada niat. Waduh, ini bukan rukun sholat ya. Ini nanti kita lihat deh. Yang pertama emang terutama itu tergantung niatnya ya. Lagi-lagi itu. Kalau misalkan niat kita besar, niat kita kuat, tentu kita bakal bisa melaksanakan tahajud. Kalau misalkan sebaliknya, kita menye-menye ngegampangin katanya, biasanya juga apapun itu ya. Kalau kita nggak niatin bener-bener saklek di hati, kadang tuh kadang jadi, kadang enggak. Misalkan mau sholat duhur ya udahlah nanti jam 1 aja. Kayaknya jam tengah 2 aja deh. Jam 2 kayaknya udahlah asar aja. Kayak, ya udah gitu aja gitu. Yang kalau niatnya udah gede ya udah mau jam berapapun ayo gitu sholat pokoknya, bahkan belum waktunya udah ke masjid aja dulu. Wih, itu lebih mantep ya. Langsung aja tadi yang pertama niat. Tim sholat tahajud yang paling utama adalah niat. Niat adalah di dalam hati akan melaksanakan sholat tahajud karena Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat bisa menumbuhkan rasa lebih bersemangat. Iya jelas banget nih, karena tujuannya memang pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan untuk misalkan yang tadi ya untuk supaya hatinya tenang ya ini lakukan banget di malam hari. Misalkan kalau kita apa ya di siang hari kan masih banyak rame bising segala suara kendaraan, tapi ketika malam hari ya ketika yang lain sudah tidur, yang lain sudah terlelap, misalkan yang terdengar cuman suara, tidak ada suara gitu, hening, bisa menyentuh hati kita, jadi keinget dosa, jadi keinget apa yang kita pengen, bisa nangis juga gitu kan. Luar biasa. Selanjutnya ada tidur lebih awal. Sama seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tidur lebih awal setelah melaksanakan sholat isya juga bisa membantu agar terbangun di sepertiga malam. Usahakan untuk tidur tidak lebih dari jam 10 malam. Terutama bagi smartizen yang mungkin banyak kegiatan ya, ataupun kerja ataupun ya aktivitas lain gitu. Ya diutamakan tidurnya jangan lebih dari jam 10. Yang pertama, biar nanti fresh ketika bangun, dan ya biar nggak telat juga ketika nanti memulai aktivitasnya gitu Smartisan, supaya tidak mengganggu kesehatan juga gitu yang penting ya. Selanjutnya ada pasang alarm. Teknis banget nih ya, tapi ya nggak apa-apa kita kasih tahu aja. Tips bangun salat tahajud adalah satunya yang bisa dimanfaatkan adalah menyalakan alarm. Para ulama menyarankan untuk melakukan sholat tahajud di sepertiga malam, yakni jam 3 dini hari utamanya ya. Pasang alarm sesuai dengan jam yang diinginkan. Mungkin karena kalian pengennya jam 1 ya boleh, ataupun mendekati sholat subuh, misal jam 4 ataupun jam tengah 4, ya nggak apa-apa, pakai alarm. Karena mungkin masih kalian hidup mandiri gitu kan, belum ada pasangan jadi nggak ada yang bangunin. Waduh, sama Smart Agent, bukan meledek, sama saya juga belum. Selanjutnya ada 4 ya, bersuci sebelum tidur. Biasanya untuk bersuci atau berwudu sebelum tidur ini juga bisa menjadi salah satu tips agar istiqomah salat tahajud. Dengan berwudu memungkinkan untuk tidak digoda oleh syaitan yang membuat malas bangun untuk mendirikan salat tahajud. Ini nih, ini bener banget nih. Biasanya kalau kita ya sikat gigi dan berwudu jadi kelihatan fresh banget, tidurnya lebih tenang pastinya ya, daripada habis makan kuaci, habis makan kerupuk bawang, habis makan mie ayam jadi masih ada sawinya di hidung. Nggak mungkin dong makan mie sawi di hidung, masih belepotan segala macam. Nah itu tuh yang bikin kadang males untuk bangunnya ya. Selanjutnya juga ada tidur dengan posisi miring kanan. Nah ini sunahnya nih. Sunnah Rasulullah adalah tidur dengan posisi miring ke kanan. Hal ini dikatakan bisa mempermudah untuk bangun di sepertiga malam. Posisi ini dapat membuat tubuh terjaga dengan baik sehingga kualitas tidur lebih optimal. Lanjut ada minum segelas air putih. Dihindari akan membuat dehidrasi akan membuat tubuh lemas dan malas untuk bangun. Agar tubuh kita tetap bersemangat, pastikan sebelum tidur cukup cairan ya. Cukup cairan artinya ya sering minum juga nggak boleh ya, cukup lah ya cairnya supaya kita tidak dehidrasi. Minum segelas air putih sebelum tidur. Rutinitas orang-orang tuh beda-beda. Ada yang ketika sebelum tidur baru minum segelas air putih, ataupun setelah tidur biasanya baru minum segelas putih. Cuman ya takutnya dehidrasi, karena dehidrasi tuh bikin tenggorokan kering dan
apa ya, nggak baik juga gitu kan, karena tubuh kita membutuhkan air yang cukup. Jadi lebih utamanya mungkin ya, kalian sebelum tidur ya minum dulu, minum air putih tentunya. Selanjutnya ada jangan makan berlebihan. Mengontrol makan supaya tak berlebihan bisa jadi tips agar terbiasa sholat tahajud. Kalau makan secara berlebihan sebelum tidur, tubuh akan lebih lama mencerna makanan. Ketika tubuh sedang mencerna, tentu akan berada dalam keadaan rileks sehingga malas untuk bergerak. Rasa malas ini yang nantinya bisa menghambat untuk bangun ketika hendak melaksanakan sholat tahajud. Dan ketika kita emang habis makan terus langsung tidur, itunya emang rasanya enak banget. Dan ya nggak baik juga habis makan langsung tidur. Ini maksudnya ketika sering makan di atas jam 9 itu kan biasanya ngap gitu ya, enaknya pengen istirahat, berdahdai-dahdai sambil dengerin musik dan tidur terlelap. Nah itu tuh yang kadang susah. Jadi pola makannya diatur dulu ya, ya maksimal habis isya makan udah ya, gitu sekitar jam 8-an lah ya. Kalau udah jam 9 ke atas itu nanti kita tidurnya kenikmatan gitu, susah bangunnya karena menggah, jerong serang menggah. Iya kan, jadi bangunnya agak susah gitu. Jadi malas juga kalau habis makan tuh, emang enaknya kan beristirahat saja, apalagi sedang tidur, susah untuk bangunnya. Jadi gitu, Smartijan tips-tipsnya buat kalian semua untuk supaya tidak malas untuk sholat tahajudnya gitu, Smartijan. Jadi ya, keutamaan sholat tahajud ini banyak tadi, terutama di sepertiga malam karena kita selalu apa ya, di sepertiga malam tuh ya kalau nggak tidur ya paling main game, YouTube-YouTuban. Nah, cobalah sekarang karena emang keutamanya sangat besar, manfaatnya sangat besar bahwa Allah mencari nih hamba-hambanya ketika malam hari. Siapa nih yang mau berdoa kepada saya, kata Allah. Siapa mencari hamba-hamba yang memohon, yang meminta doa apapun bakal dikabulkan. Jadi keutamaannya luar biasa. Jadi tunggu apa lagi ya Smartijan? Tunggu apa lagi Heri? Buat anda juga nih ya. Moga-moga kedepannya harus rajin sholat tahajud demi kebaikan ya, demi mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan apa ya, duniawi terus ya, pagi siang sore udah duniawi ya, malam ya gantian ya untuk memperbaiki diri lebih baik lagi gitu Smartijan. Jadi sebelumnya ada lagu dulu nih Smartijan ya dari Iya, Noah Smartijan Senja nggak Damai. kerasa nih ya udah jam 7 malam. Jadi Harry harus pamit undur diri dulu. Cuman ya di minggu depan kita bakal ketemu lagi di program Kumedai Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam seperti biasa dari jam 5 sampai jam 7 malam. Oleh karena itu saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 106 dia Untitra Smart Energik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Agent nih balik lagi bersama Hari Reheri di program terkeren kita yakni Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Jadi buat Smart Agent yang baru pulang kerja atau lagi santai-santai di rumah, boleh dengerin di frekuensi 106 dia Untirta. Kita bakal membahas, kita bakal berbagi ilmu-ilmu manfaat tentunya ya, dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi Smart Agent jangan kemana-mana, stay tune terus.